Halo Musik Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah QKZ X HBB. IM ini adalah IM kerjasama antara QKZ Audio dan YouTuber internasional yang namanya HBB atau Hawaiian Bad Boy, atau bisa juga dikenal di channelnya yang namanya Bad Guy Good Audio Review. Langsung kita bahas. Musik Lover, beberapa waktu yang lalu kita juga sempat nge-review program kolaborasi antara brand audio dan YouTuber, yaitu sama juga kayak HBB ini ya, sama Tri Audio itu Tri Kai dan X HBB sama juga. Kali ini HBB juga kerjasama dengan QKZ yang notabene adalah brand audio yang cukup affordable. QKZ adalah brand audio yang budget, kemudian punya varian-varian yang menarik dan kualitas yang bagus. Kita beberapa kali nge-review tuh kayak QKZ AK6 dan variannya, kemudian VK1 dan lain-lain. Jadi ini memang menarik banget. Kemudian mereka kerjasama nih sama HBB, YouTuber internasional, untuk desain sama tuning suaranya. Ini pasti bakalan menarik banget. Nah, fitur dan spek dari IM ini seperti ini. Harganya di Rp179.000, atau bisa gue bilang under 200, tapi kadang-kadang ada juga yang jual 200, atau ada bahkan yang jual lebih murah dari itu. Fiturnya, Optimized Magnetic Circuit, Double Power, CNC Aluminum Faceplate, Resin Shell, Detachable 2-pin Silver Plated Cable Collaboration of QKZ Audio dan HBB, 10mm Titanium Coated Diaphragma. Itu fitur-fiturnya. Sedangkan untuk speknya dan paket penjualannya, kita langsung masuk ke desain dan build quality-nya Musik Lover. Ternyata selain tuning suara, HBB juga membantu untuk desain IM-nya. Nah, IM-nya ini sendiri ada varian mic dan non-mic. Option warnanya hitam aja sih. Nah, kita akan bahas dari jack-nya dulu ya. Jack-nya menggunakan 3,5mm, yang gue dapat itu 4 volt, jadi ada mic-nya. Gold plated. Nah, ini yang gue suka, L-shape. Ya, kalau L-shape jadi bukan yang lurus, itu menurut gue lebih aman sih, lebih safety, apalagi kalau kita sering colok di HP gitu. Jadi kalaupun nggak sengaja kesenggol, itu tetap aman, nggak akan bisa patah gitu. Untuk cover jacknya itu plastik transparan, kabelnya silver plated, di sleeve plastik transparan juga. Jadi bagian dalam kabelnya kelihatan itu warna silver. Untuk splitternya itu sederhana banget, kayak cuman ada sepotong plastik gitu. Mic-nya dan remote-nya itu cuma satu tombol, bagian over ear-nya di cover plastik. Kemudian konektor menggunakan 2 pin tipe C yang bahannya dari plastik, solid dan transparan. Sedangkan untuk buds-nya, ini standar CM China sih ya. Ya mirip seperti yang lain-lain gitu, kayak KZ, kayak KB Ear, ya CCA ya, standar kayak gitu aja bentuknya sih. Ya, bentuknya resin, kemudian transparan. Nah, yang keren ini nih bagian faceplate-nya nih. Nah, di sebelah kirinya itu ada logonya QKZ, sedangkan sebelah kanan itu logonya HBB. Kemudian warna dari logo itu gold dengan dasar faceplate-nya hitam. Kemudian ada kayak gambar kayak petir-petir gitu. Ini keren banget sih menurut gue faceplate-nya. Ini pintar juga sih HBB bikin desain yang menarik. Kemudian di sekeliling faceplate-nya itu ada list warna silver. Kemudian di bagian ujungnya ada 2 lubang bentuk lonjong. Bagian samping shell ada tulisan QKZ X HBB, Future Audio, dan marking L atau R-nya. Sedangkan untuk nozzle-nya itu bahannya agak berbeda dengan shell-nya. Jadi ada 2 bahan yang berbeda. Nozzle-nya dari bahan logam, warna gold. Sedangkan shell-nya kan dari resin tadi ya. Nah, untuk filternya itu warna silver bentuk grill. Sedangkan untuk ear tips-nya itu yang bawaan warna hitam. Itu cukup lembut. Nozzle-nya ukuran gede, board-nya juga gede. Overall Musik Lover, untuk desain ini gue suka ya. Faceplate-nya terutama keren banget. Build-nya juga gue pikir ini cukup solid lah ya. Ya, gue cukup suka. Jadinya gue ngasih untuk desain dan build-nya itu poin 7,5. Sekarang kita cobain fitting-nya. Karena desainnya itu standar Chi-Fi, jadi fittingnya buat gue aman banget ya. Gue selalu nggak pernah ada masalah dengan bentuk atau desain Chi-Fi yang kayak gini. Ya, gue nggak perlu atur isolationnya, ceilingnya itu lumayan dapat. Cuman memang ini tipsnya sedikit agak kecil untuk ukuran yang M menurut gue, dan agak terlalu lembut. Jadi di kuping gue ini, untuk gue pribadi, gue perlu effort sedikit supaya dapat posisi ceiling yang oke atau yang bagus. Kalau gue masukin terlalu dalam, jadi terlalu snug, rasanya jadi kayak ada yang bocor gitu. Jadi gue mesti pasin, nggak boleh terlalu dalam, tapi juga nggak boleh terlalu keluar. Tapi kalau sudah dapat ceiling yang pasnya di kuping gua, itu fittingnya nyaman ya, dapat semua ya, dan kerasa kedap juga. Untuk mic-nya, nah ini sampelnya, dengerin dulu ya. Halo Musik Lover, ini adalah rekaman mic dari IM QKZ X HBB.
rekaman mic dari IM QKZ X HBB. Jadi untuk mic-nya ini suaranya gue suka, cukup jelas, power gede, dan overall suaranya itu tipikal yang halus atau smooth. Sekarang kita langsung masuk ke sound quality-nya Music Lover. Kita akan bahas dulu tuningnya ya. Tuning suaranya, Music Lover bisa lihat di frekuensi responnya dulu untuk pembandingnya. Dan selalu gue bandingkan dengan DRAM E3 yang merupakan benchmark dari Sinfonia Musik. Kalau dilihat, ternyata frekuensi responnya agak beda ya dari DRAM. Jadi ini kayaknya mereka nggak terlalu ngejar kurva Harman. Jadi mungkin mereka lebih ke arah V-shape. Kalau Music Lover lihat frekuensi responnya, boost-nya memang gede ya di semua sisi gitu, dari bass-nya, mid-nya, sampai treble-nya itu cukup di boost gede. Kalau kita bandingkan dengan benchmark-nya Sinfonia yang di DRAM E3 ya. Jadi memang suaranya juga kayak gitu. Jadi kerasa tebel banget semuanya. Bass-nya gede, deep, tebel, punch-nya juga dapat gitu, impact-nya kerasa banget. Ya ini pasti banget nih anak-anak bass head bakalan cinta banget dengan IM ini. Tapi gue rasa walaupun memang dia gede banget bassnya, masih cukup terkontrol kok. Ya dia nggak sampai ngeganggu ke mid lah. Sedangkan midnya posisinya memang agak sedikit mundur. Jadi kalau kita dengerin vokal, itu vokalnya memang agak kerasa di belakang. Ya kerasa lebih tipis gitu. Tapi walaupun gitu gue masih cukup jelas dengarnya dan cukup clear. Treble-nya arahnya cenderung ke smooth atau halus. Tapi walaupun begitu, gue masih ngerasa ini cukup open dan airy. Overall nih Music Lover, tuningnya memang bakalan cocok dengan ya lagu-lagu sekarang. Bisa gue bilang sih masih masuk all-rounder lah. Dan yang gue suka, ini konsisten loh HBB. Jadi waktu kita review Kai, ya yang Trikai itu, arahnya memang masih ke situ juga gitu. HBB memang gue rasa punya selera yang cenderung halus-halus gitu. Dan dengan bass yang cukup menonjol tentunya. Sekarang kita bahas teknis suaranya. Nah ingat IM ini harganya berapa Music Lover? 100 ribuan. Mungkin kalaupun 200 ribuan, 200 ribu kecil lah ya. Jadi tentu saja kita harus fair dong. Jadi bandinginnya dengan budget sekitar segitu, 100-200 ribuan lah. Untuk kelas harganya gue suka. Dari awal gue bilang gitu ya, untuk teknisnya nih. Detailnya dapat, mikro detailnya kerasa, clarity-nya cukup, oke, aman. Kemudian resolusi bagus, ya jelas banget gambar suaranya. Terus soundstage, poin ini gue cukup suka, ya arah suara, pinpoint suara, itu semuanya presisi, sesuai dengan tempatnya. Walaupun harganya ini budgetnya cuma 100-200 ribu ya, tapi dapat loh. 3D imagingnya kerasa lega. Ya luas, wide, layering-nya juga, depth-nya juga dapat, height-nya juga oke. Transient gue suka, termasuk cepat, responsif, dan cukup presisi. Sedangkan untuk dynamic range nih, suara kecil, jelas kedengeran, suara gede, nggak sampai peak, nggak sampai kayak pecah gitu, nggak, aman. Noise floor, tipikal yang bersih, clean, bisa gue bilang black background. Kesimpulannya Music Lover, menurut gue ini gimmick yang bakalan berhasil. Karena satunya perusahaan audio yang terkenal, satunya lagi YouTuber terkenal, terus collab, gabung. Plus ternyata IM-nya sendiri itu berbicara, ya desainnya bagus, solid, build-nya oke, tuningnya aman, bahkan cenderung menarik untuk bass head. Teknis suara termasuk bagus di kelasnya, ya kelas 100-200 ribuan. Gua rasa ini bakalan jadi salah satu contender nih untuk dipilih mungkin 5 besar di kelas IM 100-200 ribuan lah ya untuk tahun 2023. Tapi kan masih panjang nih perjalanan. Siapa tahu nanti ke depannya ada IM-IM yang lebih menarik lagi gitu. Tapi anyway, itu kan semua pendapat gue Music Lover, pendapat pribadi gue. Bagusnya Music Lover harus selalu cobain sendiri, audisi sendiri, dan paling penting selalu percaya sama kuping sendiri. Oh, kalau misalnya Music Lover lagi di Bandung atau memang orang Bandung, Music Lover mungkin bisa main juga di Sinfonia Musik. Kita ada di Jalan Ciamplas nomor 205A. Nah, di sana itu banyak banget barang-barang review ini bisa dicobain. Plus koleksi-koleksi Sinfonia Musik bakalan bisa dicoba di sana. Ada DAC, DAP, headphone, macam-macam deh. Ya siapa tahu bisa bantu Music Lover untuk menentukan pilihan mau beli apa nantinya. Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!